Nah, kalian sudah mendengar ya, Yesus lahir dari kandang babi, bukan dari kandang domba. Artinya, Tuhan yang dianggap maha suci sama saudara kita, ternyata sudah lahir dari kandang babi. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man lahul, ya Innallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua umat muslim, wajib ya menonton video ini karena Mujahidah mengambil cuplikan dan 4 pengakuan pendeta ternama. Padahal mereka pendeta-pendeta yang mulai masa muda mereka sudah mempelajari keyakinan Kristen bersama kitab sucinya. Namun mereka memberi pernyataan yang aneh dan bahkan menjadi kontroversial di tengah masyarakat Kristen yang tidak sealirannya. Langsung saja pernyataan pertama dari pendeta Henry Tan, seorang pendeta murtadin yang menafsirkan kelahiran Yesus di mana. Saat rayakan Natal, para penyembah si Bapa membuat dosa dengan mengabarkan bayi Yesus lahir di kandang domba. Ya, padahal palungan di kandang hanya untuk keledai, kerbau, lembu, dan babi. Palungan domba adanya di dekat sumur di ladang. Palungan untuk domba tidak ada di kandang. Lukas 2 ayat 8, para gembala menjaga kawanan ternak. Ayat Alkitab sengaja tidak menulis domba. Kemungkinan besar adalah ternak babi. Yesus sangat amat mungkin lahir di kandang babi. Ya. Nah, kalian sudah mendengar ya, Yesus lahir dari kandang babi, bukan dari kandang domba. Artinya, Tuhan yang dianggap maha suci sama saudara kita, ternyata sudah lahir dari kandang babi. Tuhan, hadirlah di tempat ini. Tuhan, hadirlah di tempat ini. Nah, mari kita lanjut pada perkataan pendeta yang tidak kalah hebohnya dari perkataan pendeta tadi. Lalu setan ini menggerakkan hati bangsa Israel ini menulis. Lalu dikatakan, ini dari Allah. Artinya, Alkitab itu yang Taurat dan Injil bangsa Israel sekarang dan Alkitab orang Kristen sekarang ini adalah kitab yang bersumber dari keinginan iblis atau kitab iblis. Bukan kitab dari Allah. Sudah jelas. Karena kitab atau Taurat dan Injil yang Allah turunkan ini sudah hilang sama sekali. Tidak ada jejaknya lagi. Dapat disimpulkan bahwa kitabnya orang Yahudi yang sekarang ini dan kitabnya orang Kristen yang sekarang ini adalah kitab iblis, kitab setan. Nah, tuh tahu. Tidak mungkin dari Allah karena sudah hilang. Pendeta Lansen adalah pendeta debater Kristen yang selalu mendapatkan masukan dari debater Muslim, sehingga ia sedikit percaya tentang kitabnya dari iblis. Soalnya dia juga pernah mengungkapkan Yesus adalah keturunan yang dilahirkan tidak terhormat. Maaf, kita sebut saja penzina. Kalau memang kamu tahu tentang Alkitab itu, pertanyaanmu tidak ngawur. Ya benar, Yesus itu adalah keturunan pezina. Anak haram sebetulnya Yesus itu. Keturunan anak haram. Kenapa? Karena memang di dunia ini tidak ada yang benar. Dengan siapa dia lahir? Mana ada manusia suci di dunia ini zaman Yesus lahir? Tidak ada. Jadi itulah sebabnya Yesus itu bergelimang dengan lumpur dosa, tapi dia tidak berdosa. Ya, kamu berpaham. Contohlah, karena Alkitab mengatakan tidak ada yang tidak berdosa, semua tidak ada yang benar, semua sudah bersalah. Termasuk wanita manapun tidak ada yang bersih, yang tidak berdosa. Apalagi kakek neneknya si Yesus juga tetap orang berdosa. Siapa yang menyangkal? Tidak ada. Saya pun mengakui itu keturunan dari orang berzina Yesus itu. Iya. Emang apa salahnya? Dan itulah yang diperbaiki oleh Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk memperbaiki dunia yang rusak ini. Itulah yang akan diperbaiki. Itulah kan? Sudah paham? Astagfirullah.
Tapi kalau dilihat-lihat benar juga ya sahabat muslim, karena Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun bisa berubah Tuhan itu menjadi Yesus. Nah, coba kalian pikir aja. Kalau sudah menentang ajaran Yesus bahwa Tuhan itu Allah, sudah pasti ajaran itu berasal dari musuh Allah yaitu iblis laknatullah. Nah, sahabat muslim, pendeta Jimmy yang luar biasa, ia mengakuinya bahwa agama Kristen itu cara Injil diberitakan di dalam tahap awal. Tidak ada tawaran seperti itu. Orang Kristen adalah orang budak kok. Agama Kristen adalah agama rendah. Agama orang-orang bodoh. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus waktu awal kekristenan berdiri di Korintus. Yang percaya itu yang bodoh loh. Yang pintar-pintar nggak mau percaya. Yang percaya itu adalah yang rendah di antara kamu. Bayangkan agama Kristen menyebar sebagai agamanya orang bodoh, agamanya budak, agamanya orang kurang terpelajar. Siapa mau ikut agama seperti ini? Nah, sahabat YouTube, kalian sudah mendengar jelas perkataan bahwa agama Kristen itu agama orang yang tidak berakal. Kalau Mujahidah pikir, memang ada benarnya juga. Mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak ada satupun mereka mendengarkan perkataan Yesus. Justru mereka mendengarkan perkata Paulus yang mengangkat Yesus setara dengan Allah. Mendogma Yesus sebagai Tuhan, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah setara dengan makhluk ciptaannya dan tidak pernah mau menjadi manusia. Makanya sesuai saja kalau ada umat muslim murtad, maka ia akan menjadi orang terbodoh seumur hidupnya, bahkan menyesal di neraka. Nauzubillah. Makanya sesuai saja kalau ada umat muslim murtad, maka ia akan menjadi orang bodoh seumur hidupnya, bahkan menyesal di neraka. Nauzubillah. Terakhir, pernyataan pendeta keempat. Pendeta gila yang sudah di luar nalar berkata-kata, akibat stres dengan segala hidupnya yang tidak tentram diburu polisi, disebabkan kepenuhan dosa. Mari kita dengar perkataan pendeta gila ini. Hei, para pendeta, hei, para penginjil, hei, para hamba Tuhan dan gembala-gembala. Dan nggak lama lagi mereka akan bondong-bondong masuk Kristen. Tidak perlu bangun gereja lagi. Masjid Istiqlal itu akan menjadi gereja Istiqlal. Akan terbukti. Masjid Istiqlal itu akan menjadi gereja Istiqlal. Nggak perlu itu sekolah agama. Jadi sekolah-sekolah STT di Indonesia itu hapus semuanya. Kalau belajar Alkitab gampang kok. Sambil bekerja belajar Alkitab. Nggak usah itu sekolah Alkitab lagi. Nggak usah berteologi. Tolologi namanya. Nah, dari keempat perkataan pendeta tadi, mana yang lebih parah sahabat muslim?